Tiket ini atau tiket elektronik merupakan bentuk digital dari tiket fisik konvensional melalui platform atau situs web yang menyediakan jasa tiket undangan. Penumpang dapat kini dapat memesan tiket dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Kendati menawarkan efisiensi yang tinggi, sistem digital ini tetap tidak luput dari sejumlah kendala teknis. Berbicara tentang akomodasi laut, tentu tidak bisa dipisahkan dari kapal sebagai armada utama di wilayah perairan. Kapal memiliki peran yang sangat krusial melalui dari sarana transportasi publik, penggerakkan roda perdagangan hingga penunjang sektor pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita Ombak Bicara. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot. Bersama saya Lisa dan saya Dina. Di sini kita bakal bahas isu-isu yang dekat dengan kita, tapi sering banget maupun dalam pikiran kita secara kritis. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan Kepulauan Riau, yaitu pesisir. Mengenai transportasi laut, tapi kita bakal fokus ke satu hal yang sering kita jumpai di berbagai artikel yang mungkin belum banyak kita pahami secara langsung mengenai etiket elektronik tiket. Tapi coba kita pikir, apakah semua orang mampu atau siap sih dengan sistem ini? Soalnya gini kan Kak Dina, sekarang beli tiket kapal itu udah online, pastinya kan lebih gampang ya. Semua orang bisa dan mampu dengan sistem ini. Dan apakah digitalisasi itu selalu berarti kemudahan atau justru sebaliknya? Nah, ini dia. Kita bareng juga sama dengan dua narasumber kita hari ini yang akan menemani kita ngobrol ke depan. Nah, ada Kakak Nur sebagai pemandu wisata lokal yang sehari-hari ketemu langsung nih sama wisatawan. Halo Kak Nur, selamat datang. Halo Kak Nur. Halo, terima kasih ya untuk undang saya ke sini. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai Kak, biar gak kaku hari ini. Nah, satu lagi kita juga ditemenin sama Kak Nadia yang sering banget menggunakan transportasi laut dan pernah ngerasain beli tiket kapal online. Halo Kak Nadia. Halo. Ini kayaknya mau curhat banyak nih. Itu dia Kak, kita butuh pengalaman jujur dari Kakak. Nah Kak, sekarang kan sudah menggunakan etiket melalui aplikasi atau web yang disediakan oleh transportasi laut. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri nih, apakah etiket ini membantu pekerjaan Kak Nur sebagai pemandu wisata dan Kak Nadia sebagai pengguna sehari-hari dalam penggunaan etiket? Nah, kita dengar dari pengalaman Kak Nur dulu ya. Kak Nur, apakah etiket ini membantu meningkatkan wisatawan Kak? Sebenarnya belum tentu. Kadang wisatawan jadi bingung Kak. Kadang wisatawan ini udahnya datang tapi ya itu ribet tiket ya akhirnya mereka batal. Karena mereka tak tahu bagaimana cara membeli tiket itu. Serius Kak, ada yang sampai membatalkannya? Ya, apalagi mereka tidak mengerti cara menggunakan teknologi dan itu kejadian cukup sering. Nah, saya pernah bertemu beberapa wisatawan yang akhirnya mereka mundur karena mereka bingung harus mulai dari mana. Aplikasi diunduh dulu, lalu registrasi. Apalagi dengan koneksi internet yang terjangkau atau terbatas. Itu menjadi tantangan kita sendiri nih Kak ya Kak. Nah, belum lagi mereka tidak mempunyai metode pembayaran digital. Nah, meskipun mereka udah datang di pelabuhan, tapi mereka nggak bisa beli tiket ya. Akhirnya mereka terpaksa batal atau menunda perjalanan. Wah, berarti masalahnya bukan hanya dari teknologi atau jaringan yang error atau tidak terdeteksi. Nah, tapi juga dari kesiapan penggunaannya ya, Kak? Betul Kak, menurut saya digitalisasi itu bagus, tapi harus dibarengi dengan edukasi yang merata. Misalnya ada petugas khusus di lokasi atau menyediakan alternatif pembeliannya secara offline karena kalau tidak mereka akan menciptakan kesenjangan baru antara teknologi atau tidak. Iya juga ya, jadi niatnya awalnya tiket itu bekerja, tapi kalau tidak diimbangi malah jadi menyulitkan sebagian orang ya Kak? Kalau banyak yang batal seperti itu sayang sekali ya Kak. Padahal kan potensi laut kita tuh gede kan. Itu dia menurut saya kuncinya itu keseimbangan antara edukasi dan aksesibilitas. Karena kita tidak bisa memaksa ke orang langsung ke berahli sistem digital. Indonesia itu luas,
kan tingkat literasi digital itu di daerah kan berbeda-beda ya Kak. Kalau bisa mau mendorong etiket, harus dibarengi infrastruktur edukasi. Misalnya ada sosialisasi di platform atau mempromosikan etiket itu di media sosial, atau bisa juga bekerjasama dengan agen terapi lokal. Wah, jawaban dari kamu sangat memberi informasi untuk kita ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah dengar dari sudut pandang pertama soal pentingnya keseimbangan dan antara inovasi dan edukasi dan aksesibilitas dan juga edukasi yang konsisten. Nah, sekarang kita beralih ke narasumber kedua, yaitu Kak Nadia. Kira-kira nih dari POV pengguna e-ticketing nih, apakah membantu dalam perjalanan atau justru malah menghambat ya Kak? Kita langsung tanya saja ke narasumber kedua. Bagaimana Kak Nadia, apakah etiket ini membantu menurut Kakak? Dari sudut pandang pengguna, sebenarnya etiket ini cukup membantu ya, apalagi bagi yang sudah terbiasa pakai teknologi. Prosesnya jadi lebih cepat dan kita nggak perlu antri lama. Tapi di sisi lain, memang belum sepenuhnya nyaman bagi semua orang. Saya sendiri pernah mengalami kendala, misalnya aplikasi error atau sistemnya sibuk berjam-jam. Itu cukup mengganggu, apalagi kalau kita lagi buru-buru. Selain itu, kadang informasi yang tersedia di aplikasi kurang jelas. Berarti dari pengalaman kakak secara langsung ada kendala yang dialami ya. Jadi masih ada tantangan juga ya Kak? Ya, kalau menurut saya etiket ini sudah membantu, tapi masih perlu banyak perbaikan supaya bisa digunakan oleh semua pengguna. Makanya penting banget untuk terus evaluasi sistemnya, mulai dari tampilan aplikasi, kemudahan penggunaan, sampai ke kecepatan informasinya. Dan yang nggak kalah penting, evaluasi ke penggunanya juga harus jalan, karena percuma sistemnya sudah bagus tapi orang-orangnya belum paham cara pakainya. Edukasi ini bisa lewat banyak cara, misalnya tutorial sederhana di aplikasi, tampilan langsung di pelabuhan, atau bahkan sosialisasi lewat media sosial. Jadi pengguna nggak merasa ditinggal sama perkembangan teknologi. Iya ya, jadi bukan hanya sistemnya saja yang diperbaiki, tapi penggunanya harus ada nih diajak ikut untuk berkembang. Betul, kalau sistem dan edukasi berjalan bareng, baru deh etiket ini bisa benar-benar jadi solusi, bahkan jadi hambatan. Nah teman-teman, dari dua sudut pandang ini kita jadi makin paham ya kalau etiket itu sebenarnya punya potensi untuk mempermudah, walaupun di lapangan tetap ada tantangannya. Mulai dari kesehatan teknologi, akses internet, dan literasi digital masyarakat yang belum merata. Dan yang paling penting, seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Nur dan Kak Nadia, bahwa edukasi itu menjadi kunci utama supaya etiket ini bisa mendapatkan manfaat dari semua orang. Jadi bukan hanya tentang sistem teknologi yang canggih, tapi apakah semua orang masyarakat dapat menggunakannya dengan mudah. Semoga transportasi laut kita kedepannya semakin inklusif, nggak cuma modern tapi juga ramah untuk semua kalangan. Terima kasih banyak untuk Kak Nadia dan Kak Nur yang sudah menyempatkan diri nih dan untuk memberi informasi kepada kita semua nih. Terima kasih banyak ya Kak Nadia, Kak Nur. Terima kasih, senang berbagi. Ya, semoga bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih sudah menemani obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Oma Bicara. Nah, teman-teman, podcast menyoroti dilema penerapan etiket kapal laut di Kepulauan Riau yang bertujuan mempermudah antrean, namun justru menyulitkan masyarakat yang gagap teknologi, tidak memiliki pembayaran digital atau terkendala sinyal buruk. Hambatan sistem ini bahkan sempat membuat beberapa wisatawan membatalkan perjalanan. Sementara pengguna aktif masih menggunakan aplikasi yang sering error dan jadwal yang tidak diperbarui secara real time. Kesimpulannya, modernisasi transportasi laut tidak boleh hanya mengejar kejadian sistem, melainkan harus